Kenapa gue mengatakan bahwa gue kan pernah ngomong sekolah tuh nggak penting. Iya tahu, gue nonton tuh, rame tuh. Karena sekolah itu privilege. Oke. Sekolah tuh privilege. Kalau Anda punya privilege untuk sekolah, silahkan. Tapi apakah Anda sekolah nggak sekolah menjamin kesuksesan Anda? Nggak. Oh iya, ya betul. Makanya menjadi tidak penting. Oh itu ngarahnya, Ya. oke. Tapi kalau ayah saya bisa sekolahin saya begini-gini, nggak apa, itu privilege. Itu sama seperti kayak punya mobil harus tidak? Enggak lah. Enggak, karena ada kendaraan umum. Tapi mobil itu privilege. Iya. Nah gitu. Nah yang jadi masalah adalah di sekolah itu tidak mengajarkan banyak hal yang sebenarnya ada di kehidupan. Ya kan? Di sekolah itu nyontek nggak boleh. Oh iya. Sedangkan di kantor kita ngajarin tim kita kerjasama. Lah iya ya. Ya. Itu aja udah salah. Ya kan? Kalau kita mendebat guru kita salah. Sedangkan kalau kita lagi di kantor dan sebagainya, justru yang dibutuhkan perdebatan antar tim ke bosnya, bos ke timnya. Kita butuh itu. Di sekolah telat dihukum. Ikan kantor juga, nggak boleh telat dong. Kantor bisa sampai lembur sampai malam. Oh nambah di belakang, oke. Jadi konteks-konteks tersebut tidak nyata dalam kehidupan sebenarnya. Apakah bagus untuk mendisiplinkan anak? Iya, betul. Tapi kalau kita tarik keluar itu, di sekolah nggak ngajarin. Gue mau taruhan, gue nggak sekolah bisnis. Oke. Gue tidak punya sertifikat S1 bisnis. Gue nggak punya. Panggil S1 bisnis. Debat sama gue yuk. Cuma kan minimal dia udah punya kurikulum yang eksak gitu loh. Iya, tapi begitu jatuh ke masyarakat, Anda akan ditipu, Anda akan dikenain pajak, Anda tidak tahu cara bermain monopoli usaha, Anda tidak tahu gimana caranya bicara dengan klien, Anda nggak tahu cara deal seperti apa. Anda nggak tahu semua. Iya, itu learning semua ya. Anda nggak tahu semua. Makanya gue bisa ngomong, panggil S1 bisnis atau S2 bisnis, suruh debat sama gue. Karena ketika mereka belajar teori, dicemplungkan ke masyarakat, nggak bisa. Ini sama seperti orang belajar bela diri tapi nggak pernah sparring. Belajar bela diri, pukulin sansak. Tapi kalau dianya udah dapat teorinya, eksaknya dan seterusnya, terus akhirnya dia belajar prakteknya, learningnya, kan justru malah lebih kuat harusnya. Makanya gue bilang itu privilege. Kalau mereka sudah ke situ lalu mereka mau terjun beneran, mau coba beneran, mereka punya privilege yang kita nggak punya. Tapi bukan artinya orang-orang tidak punya privilege tidak bisa berhasil. Kadang-kadang orang-orang tidak punya privilege mau belajar lebih banyak dibandingkan orang-orang yang punya privilege. Karena dia nggak dapat kesempatan. Karena dia tidak punya kesempatan. Makanya sungguh-sungguh. Makanya dia sungguh-sungguh. Makanya gue bilang ini sama seperti orang bela diri belajar mukulin sansak. Nggak pernah sparring. Sansak dipukulin, luar biasa itu sansak dipukul, dang mentalnya ke sana. Ada orang seperti itu. Tapi mereka lupa satu hal. Lupa mereka satu hal. Apa tuh? Sansak tidak mukul balik. Oh. Jadi lu gak tahu gimana cara defense misalnya. Anda nggak tahu ketika kita begini kita deal, salaman nih kita deal, ini nipu nggak? Ada yang ditutupin nggak? Hitungannya benar nggak? Pajaknya kebayar nggak? Nggak tahu. Anda lihat laporan. Laporannya dibuat nggak? Iya, laporan juga bisa. Anda nggak tahu. Itu akhirnya feeling-feelingan. Dan tidak ada kan kuliah bisnis belajar feeling. Tidak ada. Makanya harus terjun. Gila. Jangan cuma 360 Busy Blueprint lagi. Iya bener larinya ke sana. Karena kan ke situ juga tuh. Takutnya ada juga yang mesti berpikir bahwa kayak gue juga udah S1 manajemen. Ya. Iya kan ngapain gue belajar 360? Lu kuliah manajemen S1 and then you go out from your college, lu dapet sertifikat and gue sukses.